Baik, selamat sore sahabat Suara Sidoarjo. Ternyata di studio Suara Sidoarjo pada sore hari ini kedatangan tamu istimewa begitu ya. Kenapa saya bilangnya tamu istimewa? Karena baru pertama kali ini kalau sore-sore saya dapat narasumber masih sebaya begitu. Karena biasanya narasumber yang hadir ke studio ini rata-rata memang orang-orang dari kedinasan dan lain-lain ya. Jadi baru pertama kali ini saya dapat tamu yang masih sebaya begitu. Di tahun ini maksudnya. Jadi pertama di tahun ini. Kalau sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada Yuk Sidoarjo yang berkunjung, Duta Anti Narkoba yang berkunjung, kemudian juga beberapa organisasi kepemudaan. Kali ini ada satu lagi nih. Nah, ini satu lagi tapi saya ini masih belum tahu ini namanya apa. MMSDA begitu. Kepanjangannya apa kira-kira? Kepanjangannya yaitu Mr. dan Miss Sidoarjo. Mr. dan Miss Sidoarjo. Iya. Oke. Ini apa bedanya dengan Yuk mungkin? Beda sih sebenarnya. Kalau Yuk itu kan dia lebih mengarah ke promosi pariwisata yang ada di Sidoarjo. Oke. Sedangkan kami, Mr. Miss Sidoarjo itu bergerak di bidang UMKM, kebudayaan dan batik. Berarti perekonomian dan juga kebudayaan ya. Betul. Baik. Betul sekali. Ini bersama dengan, ini saya manggilnya Mister atau Mas ini? Gimana ya, Mister mungkin Mister saja ya. biar lebih beda. Mister Muhammad Edo Rizky Mardaditya. Benar. Ini panggilannya Edo. Mister Edo begitu ya. Iya. Kemudian ada juga ini Miss Stefani Imelda. Iya, Oke. bisa dipanggil Miss Stefani aja. Oh baik, Miss Stefani. Biasanya Fani, Miss Fani begitu. Miss Stefani. Boleh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Ini menyempatkan ke studio Suara Sidoarjo untuk sore hari ini juga kami ucapkan terima kasih. Karena ini juga tadi seperti saya sampaikan, ini organisasi kepemudaan pertama di tahun 2021 yang ke studio Suara Sidoarjo. Mungkin kalau tadi disebutkan ini bedanya dengan Yuk yang lebih ke mungkin ke pariwisataan. Benar. Kemudian Duta Anti Narkoba terkait dengan edukasi terkait bahaya narkoba. IGYS yang lebih ke mungkin penguatan keagamaan ya. Iya. Kalau tadi Benar. Mr. dan Miss Sidoarjo ini lebih ke ekonomi. Ini seperti apa sih mungkin kabarnya? Mungkin Miss Tiffany terlebih dahulu. Miss Fani ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk Mr. dan Miss Sidoarjo memang fokusnya berbeda dengan duta-duta lainnya karena kita cenderung pada pageant. Jadi kita untuk model, untuk promosi, terutama fokus kita yaitu 3 UMKM, kebudayaan dan batik. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya menjabat menjadi Miss Kebudayaan Sidoarjo. Oke, Miss Kebudayaan Sidoarjo. Ya, jadi kita fokusnya lebih mempromosikan kebudayaan serta sejarah Sidoarjo yang mungkin sekarang mudah diabaikan. Terus kebanyakan pemuda-pemudi Sidoarjo juga kurang mengetahui tentang kebudayaan Sidoarjo. Seperti itu. Rata-rata kalau saya mikirnya malah warga Sidoarjo sendiri baik yang sudah berusia maupun yang muda ini larinya suka ke kota sebelah begitu. Nah, betul. Itu juga jadi tugasnya Miss dan Mr. SDA mungkin? Iya, jadi memang lebih tepatnya kita itu menggali ya, Menggali. potensi yang ada di Sidoarjo. Karena memang seperti yang orang lain katakan bahwa budaya itu adalah jiwa dari suatu bangsa. Maka dari itu kita tidak boleh melupakan sebuah budaya ya, Mr. Benar Fani. sekali. Seperti itu. Dan makanya dari budaya itu kita juga mencari identitas dari Sidoarjo sendiri melalui yang paling dasar budaya, habis itu menuju ke UMKM dan batik seperti itu. Oke, jadi lebih ke UMKM dengan batik ya. Iya. Tapi kalau Sidoarjo sendiri ini sebenarnya banyak orang yang masih belum paham kalau ternyata punya batik khas begitu. Lebih pahamnya ini mungkin kota Udang Bandeng begitu ya. Ya. Kalau potensinya sendiri menurut dari Mr. dan Miss SDA itu seperti apa mungkin untuk batik, UMKM dan lain-lain? Oke, kalau UMKM memang banyak sekali ya, Miss Stefani. Banyak sekali. Banyak sekali seperti contohnya Intako yang paling terkenal di Sidoarjo, dan bahkan selain Intako itu kemungkinan ada UMKM masih kecil yang belum terdaftarkan di Dinas UMKM yang itu bisa mengangkat nama Sidoarjo sebagai kota perekonomian Jawa Timur. Seperti itu. Untuk batik sendiri gimana? Kalau untuk batik dan kebudayaan, memang yang seperti kita ketahui untuk batik yang terkenal seperti batik Al-Huda atau batik yang lainnya. Namun di sini kita juga bisa mempromosikan batik-batik di Sidoarjo, contohnya berada di lokasi lain seperti di Wage atau dan lain-lain. Serta coraknya, kalau kita tahu secara khas, mungkin coraknya apa saja, Mister? Coraknya itu
yang paling terkenal dulu itu kita ada beras utah yang paling Beras utah. Beras tumpah maksudnya. Iya, benar sekali. Yang titik-titik gitu ya. Nah, jadi memang itu ada filosofinya ya Mbak Miss Stefani ya. Jadi Benar. memang ada beras utah, terus ada kebun tebu ya kan? Kebun tebu. Oh, juga. kebun tebu juga, ini baru tahu sih saya. Karena Sidoarjo itu kalau bisa dikatakan tebunya sedikit ya. Karena memang kalau merujuk dari sejarahnya ya Mas itu Sidoarjo memang terkenal dari kebun tebunya yang paling banyak sejak zaman kerajaan kalau tidak salah Miss Stefani ya. Oh, oke. Itu memang kita itu kaya akan tebu dan beras. Oh, Itu baik. makanya terciptalah dua batik, yaitu beras kutah dan kebun tebu seperti itu. Dulu sempat menjadi penghasil gula terbesar. Iya. Jadi itu yang diambil filosofinya. Selain udang dan bandeng biasanya ada juga motif-motif lain seperti itu. Itu harus dipromosikan. Perlu saya ralat juga, ternyata kalau saya ingat-ingat juga ini di Prambon ada pabrik gula. Iya benar. Tulangan ada di Candi juga ada ya. Kan banyak sekali. Cuman saya ladangnya ya masih belum sering menemukan itu sebenarnya itu dulunya itu sebelum di sekitarnya itu menjadi perumahan, itu mereka itu adalah kebun tebu yang luas. Oke, Betul sekali. baik. Jadi ini sangat menarik ya kalau kita bahas soal kebudayaan, kemudian perekonomian ini tentunya juga saya undang yang muda-mudi mungkin ingin tanya-tanya juga seputar Miss dan Mister SDA, atau kebalik ya, Mister dan Miss atau Miss dan Mister? Mister dan Miss Mister dan Miss. Sidoarjo. Kebalik sedikit tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Baik, nanti akan saya undang untuk ikut berbagi pertanyaan di 08213264 109. Juga bisa disaksikan lewat channel YouTube karena saat ini kita sedang live dengan dua narasumber. Ini sudah pakai pakaian lengkapnya begitu ya untuk Miss Fanny-nya ya. Nah, nanti juga bisa Anda sampaikan mungkin pertanyaan terkait dengan batik atau lain-lainnya. Tapi setelah ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, Pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi
ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Muhammad Isa Komari bin Sakur Arifin yang dulu tinggal di Jalan Yosudarjo, Perum Wisma Tropodo, RT 97 RW 9 Desa Tropodo, Kecamatan Baru, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Muhammad Isa Komari bin Sakur Arifin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin, nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis, 4 Februari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan Mr. Edo dan Miss Stefani. Ini tadi saya sempat tanyakan terkait dengan potensi wisata begitu ya. Benar. Nah, kata mereka potensi wisata di Sidoarjo ini masih banyak yang belum terekspos begitu. Sebenarnya sudah ditemukan, tapi kebanyakan masih lebih banyak orang tahu itu tentang mungkin Lumpur Lapindo, kemudian Pura Jaya Sidamerta yang ada di Juanda begitu ya, dan lain-lain. Kalau menurut dari ini siapa dulu? Miss Stefani. Oh, Miss Stefani dulu ya. Kalau dari potensi wisata sendiri mungkin di Sidoarjo tadi yang belum terekspos gitu. Oke, kalau dari kami sendiri, kemarin memang kami sudah mengunjungi beberapa situs sejarah maupun wisata di Sidoarjo. Contohnya seperti ada di Terung, di Krian, di Desa Krian, di sana terdapat Museum Kreweng yang sebenarnya itu sangat baik untuk mengedukasi kita, namun kebanyakan pemuda-pemudi tidak tahu, jarang diketahui dan jarang dikunjungi. Di situ kita melakukan kunjungan dan juga melakukan beberapa syuting film teaser untuk memperkenalkan juga sebagai broker kita. Dan yang kedua, Candi Dermo. Candi Dermo ini juga kurang terekspos. Saya juga baru dengar soalnya. Baru tahu ya. Tempatnya nggak jauh dari Terung tadi, tempatnya di Krian. Kalau mungkin kebanyakan kita tahu Candi Pari. Kalau Candi Pari tahu ya Mas ya? Pasti tahu ya. Candi Pari tahu. Kalau Candi Dermo ini memang jarang diketahui. Sangat bagus, begitu banyak peninggalan Majapahit dan yang lain-lain, sangat mengedukasi. Namun masih sepi, belum ada yang tahu. Terutama pasti anak-anak muda Sidoarjo juga belum tahu. Itu mungkin dari faktor apa ya kok masih sepi begitu Mas? Banyak. Oh, Mister. Saya masih sering kepleset begitu ya, Iya, Mister itu. Baik. karena memang itu banyak faktor ya. Karena Banyak faktor. kita sudah melupakan siapa diri kita, siapa kita sebagai warga Sidoarjo. Karena memang kita hanya mengenal Sidoarjo sebagai kota atau kabupaten penghasil petis ikan bandeng dan udang seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari sejarah kerajaan itu, kita merupakan bagian dari Majapahit dan juga kita merupakan bagian dari kerajaan Jenggala. Jenggala. Karena posisi kita itu berada di tengah seperti itu. Seperti Surabaya itu yang merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, kita pun seperti itu. Benar Betul. sekali. Jadi memang saat ini juga kebanyakan menganggapnya kita juga sebagai kota penyangga begitu. Jadi banyak aktivitasnya orang Sidoarjo mungkin justru malah di kota sebelah ya. Iya. Iya, benar sekali. Itu jadi PR sebenarnya ya. Jadi PR. Baik. Baik dari kami juga dari masyarakat serta pemerintah seperti Baik. Kemudian kita coba bahas sedikit mungkin terkait dengan potensi UMKM dan juga mungkin kekoperasian ya di Sidoarjo ya. Ini Benar. kayak gimana mungkin? mungkin dari saya dulu Mister. Iya. Oke, jadi banyak sekali sih sebenarnya. Dari data Dinas UMKM pun kita ada sekitar 200 ribuan UMKM yang sudah terdaftar. Belum lagi UMKM yang baru-baru muncul. Jadi memang potensi Sidoarjo itu benar-benar sangat banyak, bahkan melebihi Surabaya seperti itu untuk UMKM-nya sendiri. Untuk batiknya juga kita juga banyak sekali batik-batik apa namanya kalau dibilang itu modern ya. Batik-batik modern, batik-batik kreasi terbaru juga banyak. Banyak sekali. Jadi memang Sidoarjo itu kalau bisa dibilang itu lahannya masyarakat kreatif di Jawa Timur, di bagian utara seperti itu.
Malah banyak yang bilang lebih kreatif dari Malang loh kita ini. Kita itu sebenarnya itu kreatifnya itu banyak sih Mas, karena memang contohnya aja UMKM ya. Benar. UMKM aja kita mungkin lebih yang terdaftar itu 200 lebih ya. Belum lagi yang belum terdaftar. Belum terdaftar itu udah, kalau dari Dinas Koperasi itu kalau nggak salah UMKM itu ya masih ada 200-an ribu lebih yang belum terdaftar. Yang sudah terdaftar tadi jumlahnya? Yang terdaftar tadi 200.000 kisarannya, tapi yang belum terdaftar pun juga 200.000, tapi udah teridentifikasi. 500.000 ada nggak ya kira-kira ya? Bisa lebih mungkin Mas. Bisa ya. Baik. Tuh, dan makanya itu kita juga kadang kerjasama ya dengan dengan berbagai UMKM terutama yang belum terkenal mungkin Mas. Jadi kita ajak bersama. Dan juga kita nggak hanya dari masyarakat saja ya, kita juga kolaborasi antar organisasi pemuda. Salah satunya mungkin ya dari Filosofi Sidoarjo ya Mbak. Filosofi Sidoarjo, benar sekali. Dari Filosofi Sidoarjo kita membuat sebuah grand acara yang namanya itu Sidoarjo Fashion Culture ya, lebih mana itu harapan kita itu bisa menyaingi Kediri Fashion Culture sama seperti itu. Tapi ini fokusnya kita pada fashion, tapi di samping itu juga memperkenalkan kebudayaan batik dan UMKM di Sidoarjo. Ya, jadi kita ingin menunjukkan bahwa Sidoarjo ini tidak kalah sama Kediri dan Surabaya, di mana mungkin ya Surabaya terkenal dengan ibu kota Jawa Timur, tapi penyangganya adalah Sidoarjo. Seperti itu. Karena tadi juga saya bilang orang Sidoarjo ini disayangkan aktivitasnya kok banyak di Surabaya begitu. Iya benar sekali. Padahal kalau misalkan lebih fokus ke kota sendiri bisa lebih dari kota penyangga ya. Benar. Bahkan bisa bersanding begitu ini. Bisa. Tadi kalau sudah disampaikan 200 UMKM yang sudah terdaftar, kemudian 200 yang masih belum dan masih ada potensi nambah lagi. Kira-kira di masa pandemi ini seperti apa begitu? Kalau di masa pandemi memang tidak bisa kita pungkiri ya, memang akan mendapatkan berbagai kesulitan karena masa pandemi ini ekonomi semua turun, penyebar luasan juga sulit. Maka dari itu di sini kita Mr. dan Miss Sidoarjo juga memiliki keinginan, kita memiliki program kerja di mana memang kita membantu mempromosikan mulai dari sosial media, mulai dari kita memperkenalkan untuk Praga, entah Praga busana, Praga produk dan lain-lain. Dan kami juga bisa mengajak sebagai media partner. Jadi kami yakin kami bisa berusaha untuk membantu perekonomian di Sidoarjo. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang semua lini ya, semua lini ini terkena dampaknya kalau bicara soal pandemi COVID-19. Tapi kalau mungkin di Sidoarjo tadi tantangannya bisa dikatakan lebih besar ini karena UMKM-nya tadi seperti yang dikatakan bisa sampai 500.000 loh. Benar. Karena juga kan kita lihat aja demografi kita itu luas banget. Kita itu bisa dikatakan kalau Surabaya itu luasnya itu hampir sama seperti DKI Jakarta 5 kalau nggak salah, itu daerah DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Selatan kalau nggak salah ya. Jakarta Selatan atau Jakarta Timur kita pun bisa lebih karena memang dilihat dari peta, dia dari mana morfologinya pun ternyata Surabaya itu masih kecil. Lebih besar. Iya, makanya itu kita pun lebih besar atau hampir sama dengan Gresik ya Miss Stefani ya. Iya. Jadi tergantung penduduknya aja. Kalau penduduknya Sidoarjo bisa mengembangkan, bisa memajukan, kami yakin bisa lebih maju. Baik, betul. Karena kalau bisa dikatakan ini Surabaya lebih kecil daripada Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan kalau di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo ini lebih bisa dikatakan jadi pilot projectnya kabupaten lain lah. Tapi faktanya ternyata Kabupaten Sidoarjo kabupaten terkecil. Jadi seharusnya bisa dong, begitu kan? Ya, baik. Nah, ini juga sangat menarik kalau kita bicara soal UMKM, pasti tidak ada habisnya. Pernah atau tidak selama ini mungkin menjalin komunikasi dengan berbagai perwakilan dari kecamatan begitu, mungkin untuk kedepannya seperti apa sih? Oke, jadi memang kita semua itu nggak hanya kami berdua, tapi Pak Guyupan Mr. Miss Sidoarjo itu benar berusaha kita itu mengadakan advokasi terkait UMKM kebudayaan batik seperti itu. Karena kalau memang misalkan masyarakat Sidoarjo sendiri sudah melupakan siapa jadi dirinya, contohnya saya itu rumahnya di Waru. Saya pun tanya ke teman-teman saya yang Waru, mereka mengatakan main ke Surabaya saja, ngapain ke Sidoarjo, nggak ada apa-apanya seperti itu kan. Gimana gitu ya Mister ya. Tapi jangan khawatir, sekarang di depan Transmart atau Kavling DBR sudah bisa jadi saingan Surabaya.
Baik. Kemudian untuk saat ini berarti upayanya itu untuk meyakinkan generasi muda di Sidoarjo. begitu Benar ya? sekali. Kemudian kalau tadi sempat dikatakan akan ada festival begitu ya? Benar. Itu kapan kira-kira pelaksananya? Itu kita masih menggodok lagi ya. Tapi Pelaksanaannya untuk pelaksanaannya sekitar akhir tahun ini ya. iya, rencananya akhir tahun ini. Tapi memang selama itu kita mengadakan yang namanya itu apa namanya? Untuk jalan ke sana kita ada beberapa tahap ya. Contohnya saja Roadshow-nya begitu ya? roadshow-nya. Contohnya saja seperti kemarin saya kunjungan kebudayaan. Saya dengan Mister Kebudayaan juga melakukan kunjungan bersama teman-teman semua. Itu adalah salah satu langkah menuju ke, kalau dibilang itu goalnya ya. Hari hanya itu untuk akhir tahun Sidoarjo Fashion Culture. Tapi untuk roadshow-nya kita udah mulai bulan ini seperti itu. Baik. Jadi mungkin roadshow-nya ini bisa dikatakan tidak semegah untuk goalnya nanti, dan goalnya nanti bisa dikatakan semoga bisa jadi megah karena targetnya dari pemerintah kabupaten ini vaksinasi secara menyeluruh tidak sampai akhir tahun begitu. Jadi nanti bisa lebih merasa aman begitu ya untuk eventnya begitu. Memang kita itu juga harapannya masyarakat juga itu membantu kita, membantu gimana? Membantunya itu kita mengatakan bahwa di sini loh ada kebudayaan, di sini ada UMKM yang belum belum terekspos, ya, belum terkenal. itu agar kita tuh bisa bantu juga. Jadi kita tidak hanya mencari, tapi mereka juga menjemput bola, masyarakat menjemput bola seperti itu. Betul, karena saat ini juga sebenarnya bukan salah masyarakat sendiri ya. Terlalu condong ke kanan kiri itu bukan salah masyarakat sendiri, mungkin karena masih belum pernah diedukasi begitu untuk kotanya sendiri. Boleh mampir ke redaksi ya? Sepertinya ada satu pertanyaan yang nyantol ini. Oke. Baik, kenapa? Ya, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk baik. dari WA redaksi. Yang pertama dari Bu Yuli di Sekardangan. Ini tanya bagaimana caranya Mr. dan Miss ini mengangkat dan mempromosikan produk UMKM kecil di Sidoarjo. Baik, tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Kedua, ini dari Rifki di Ketintang. Sidoarjo kan terkenalnya sama kupang lontong dan bandeng asap. Tapi selain itu ada nggak sih makanan khas Sidoarjo yang patut untuk dicoba? Baik. Kecuali ayam geprek ya, banyak sekali. Baik, ini tadi ada warga Surabaya nyantol, mungkin lihat ke YouTube gitu ya. Baik, ini bisa dijawab dulu mungkin. Ini bisa dijawab mungkin dari yang UMKM kecil. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, mungkin bisa diulang lagi itu. Jadi kita pertama itu melakukan advokasi terlebih dahulu memang. Dan memang advokasi itu kita itu mengatakan bahwa tata caranya mereka mendaftarkan UMKM seperti apa pertama, kemudian kita juga membantu mereka bagaimana cara mendesain produk. Memang kita ini adalah sekarang itu masuk ke era digital, di mana tidak memungkiri semua marketing menjadi online marketing, dan itu kita akan berusaha semampu kita untuk menyediakan platform itu seperti itu. Dan memang bisa dibilang sulit untuk melakukan itu karena pesaingnya banyak, tapi selama kita tetap stay positif, tetap bersama, itu kita pasti bisa. Oke, baik. Jadi ini 200.000 dan sebagainya, ini bukan jumlah yang sedikit ya. Iya. Ini berapa orang mungkin kira-kira? Oh ya Mas, kebetulan memang kita dari Mr. Miss Sidoarjo juga memiliki satu akun di mana itu namanya UMKM Sidoarjo. Di sana memang kita merencanakan membantu UMKM di Sidoarjo mungkin yang ingin kami bantu untuk publikasi atau mungkin desain dan promosi, bisa kita upload di akun itu ya, Mister ya. Di sana itu juga ada kontak person. Karena ketika memang ada masyarakat yang kebingungan untuk memasarkan produknya, bisa konsultasi ke nomor seperti itu. Nomor tertera. Oke, baik. Bisa disebutkan lah nomornya. Mungkin IG-nya saja ya. Oke, baik. IG-nya Instagram ya. UMKM_Sidoarjo ya. UMKM_Sidoarjo. Itu untuk yang Mister dan Miss-nya, Instagramnya juga mungkin bisa disebutkan. Oh iya. Kalau Mr. dan Miss Sidoarjo official Mr. Miss SDA. Oke, nanti saling follow dengan suarasidoarjo.fm ya. Pasti ya. Baik, jadi itu pertanyaan pertama ya, Bu Yulia Sekardangan. Kita ke ini, kalau kemarin ada sempat game yang sempat viral, kita ke impostor dari Surabaya deh. Baik, tadi pertanyaannya itu gimana Ram tadi Ram? Ya, selain kupang lontong dan bandeng asap, apa ada rekomendasi kuliner dari Sidoarjo?
Mas siapa tadi? Rifki di Ketintang. Oh baik Mas Rifki, berarti kalau ke Sidoarjo cuma numpang makan ya. Baik, ini apa kira-kira? Ada satu ini lebih kayak kue ya, kue lumpur. Oh, kue lumpur. Kue lumpur. Kue lumpur Sidoarjo terkenal banget sama kue lumpurnya, Mas. isinya itu ada kelapanya kalau Isinya tuh ya mungkin terinspirasi dari lumpur Lapindo mungkin ya. Mungkin ya. Nah. Jadi kue lumpur itu yang dalamnya ada es bukan ya, degan ya, ada degannya ya. Ada degannya, terus ada kismisnya. Tapi itu sangat recommended banget ya untuk karena dicoba. memang itu kalau yang saya rasakan itu adalah tepung ya. Tepungnya itu ada kayak campuran kentang kalau nggak tidak salah. Benar Ada campuran sekali. kentang halus dicampur, dicetak, kemudian ditambahi daging kelapa. ditambah kismis. Itu sebenarnya itu asli dari Sidoarjo ya. Asli dari Sidoarjo. Seperti kayak di Madiun ada brem ya. kita ada kue lumpur. Banyak variannya sih sekarang. Ada yang durian juga kok, diisi coklat dan lain-lain. Itu bisa dicoba. Kue lumpur ya. Ini pesannya buat Mas Rifki. Kalau mau beli kue lumpur pas puasaan deh, banyak ini. Karena saya kalau puasaan cari takjilnya juga kue lumpur. Mungkin untuk Mas Rifki juga, kalau memang ingin lebih tahu ya tentang kuliner Sidoarjo, mampir aja ke Sidoarjo Fashion Culture nanti ya. Akan ada official announcement dari IG kita dan juga IG Filosofi Sidoarjo. Nanti bisa dicari di Instagram ya, itu juga ada karena kami berdua berkolaborasi. Oke, baik. Jadi memang kalau sendirian tidak bisa sih, harus kolaborasi begitu ya. Apalagi yang di backup ini Kabupaten sebelah Sidoarjo begitu. Nah, ini mungkin terakhir juga pesan dari Mr. dan Miss-nya. Kabupaten Sidoarjo ini kan generasi mudanya, seperti yang saya katakan di awal tadi kan, lebih banyak ke kota sebelah begitu. Benar. Nah, untuk lebih cinta lagi dan mungkin untuk bisa jadi seperti kalian lah, kira-kira apa saja yang harus dijadikan mindsetnya mereka begitu? Mungkin Miss Stephanie terlebih dahulu. Oke. Jadi pesan kami untuk pemuda-pemudi di Sidoarjo, terkhususnya dari saya, Stephanie sebagai Miss Sidoarjo, saya ingin mengajak teman-teman semua pemuda-pemudi Sidoarjo untuk lebih cinta, untuk lebih berkarya di Sidoarjo. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa yang mengenalkan, siapa yang belajar? Karena kita tahu begitu banyak potensi di Sidoarjo yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kembangkan dulu daerahmu, lalu kamu boleh mengembangkan daerah lain. Oke, betul sekali. Ini juga jadi tagline-nya. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Sidoarjo ya. Selamat hari jadi untuk Sidoarjo. Ini temanya juga sangat pas loh dengan yang tadi disampaikan oleh Miss Stephanie begitu ya. Nah, kalau Mr. Ido sendiri? Oke. Kalau saya, Kota Roma tidak dibangun dalam satu malam, tapi bisa hancur dalam satu malam saja. Maka kita harus saling bersatu padu untuk memajukan kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Karena saya percaya Sidoarjo itu memiliki banyak sekali potensi tersembunyi yang tidak kalah dari kabupaten manapun. Seperti misalkan Banyuwangi. Banyuwangi memang merupakan rival kita ya untuk kebudayaan, tapi kita tidak boleh kalah seperti itu. Intinya kita saling melengkapi seperti itu. Sama-sama kita naungan satu Indonesia. Berarti semuanya harus berkembang sama, semuanya harus sama baiknya. Oke, betul sekali. Nah, ini mungkin terakhir saya juga minta greetingnya dong dari Mr. dan Miss ini untuk Hautis 162 ini ya. Karena Guyunya masih belum ngasih greeting ini. Kebetulan ada Mr. dan Misternya, ya udah yang di sini saja begitu ya. Mungkin baik dari Miss Stephanie dulu, Win. Oke, dari saya selamat hari jadi untuk Sidoarjo yang ke-162. Semoga semakin jaya, semakin maju dan luar biasa, dan tentunya semakin menjadi wadah dan rumah kita untuk terus berkembang dan berprestasi. Baik, kemudian dari Mr. Edo. Oke, selamat hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Kita adalah para pewaris Jenggala, kerajaan Jenggala. Kita tidak boleh melupakan siapa nenek moyang kita. Kita harus tetap maju dan jaya. Kita tidak boleh kalah dari kota lain karena kita pasti bisa. Oke, baik. Terima kasih atas
greetingnya nih Mr. Edo dan juga Miss Stefani yang sudah menyempatkan juga hadir di studio ini. Nanti bolehlah kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang ya, karena ini cuma setengah jam, besok 1 jam. Oke. Wah, Begitu bisa. ya. Baik, karena beberapa waktu lalu juga sempat ada duta anti narkoba, IGS dan GUYU juga 1 jam loh. Oh gitu. Jadi nanti dari Mr. dan Miss-nya ini harus 1 jam juga ya. Siap. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kunjungan ke Suara Sidoarjo. Semoga nanti bisa jadi sebuah kolaborasi yang bisa membangkitkan semangat anak muda ya, gitu ya. Amin. Amin. Pasti. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Terima kasih. Baik sahabat, demikian tadi Anda dengarkan perbincangan dari saya Billy Patopoy bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio ini, Mr. dan Miss Sidoarjo atau MSDA begitu ya. Nah, ini lebih ke UMKM, kebudayaan dan batik sahabat. Untuk Anda yang masih belum menyimak pembicaraan kita, nanti juga bisa didengarkan dan disaksikan lewat Suara Sidoarjo channel ya. Dan nanti di jam 4 sore Anda juga akan mendengar